Jadi seperti Tribuners saksikan, tumpukan depan kita ini yang seperti menggunung saat ini, itu merupakan tumpukan hampir 4 juta batang rokok ini Tribuners yang hari ini dimusnahkan. Selamat siang Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Ya, selamat pagi Tribuners. Saat ini kita sedang berada di kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean C Bengkulu nih Tribuners, di mana baru saja itu telah dilaksanakan pemusnahan kurang lebih sekitar ada 4 jutaan batang rokok nih Tribuners di depan kantor Bea dan Cukai tipe Madya Pabean C Bengkulu ini, dan tadi dipimpin langsung oleh kepala kantornya ya Tribuners. Jadi seperti Tribuners saksikan, tumpukan depan kita ini yang seperti menggunung saat ini, itu merupakan tumpukan hampir 4 juta batang rokok ini Tribuners yang hari ini dimusnahkan di kantor Bea dan Cukai tipe Madya Pabean C Bengkulu nih Tribuners. Ada berbagai merek rokok ilegal yang tidak memiliki pita cukai ya Tribuners, yang hari ini dimusnahkan dan merupakan barang sitaan dari Bea dan Cukai Bengkulu nih Tribuners. Untuk Tribuners ketahui bahwa untuk nominal dari rokok ini sendiri itu kurang lebih sekitar 4,7 triliun rupiah jika dinilaikan dengan uang nih Tribuners, dan hari ini dibakar begitu saja dan hari ini sudah menjadi abu ya Tribuners. Jadi Tribuners lihat, jadi mungkin bagi para perokok nih cukup miris juga nih untuk melihatnya ya Tribuners. Tahu gimana nih Tribuners melihat rokok-rokok ini dibakar secara langsung ini. Oke, selanjutnya kita akan melakukan wawancara dulu sebentar Tribuners ke depan dengan kepala kantor Bea dan Cukai. Saat ini akan dilakukan sesi wawancara dengan kepala kantor Bea dan Cukai Tribuners. Nanti kita akan lanjut lagi ke belakang kalau Tribuners mau menyaksikan terkait dengan pemusnahan rokok-rokok tadi ya Tribuners. Ya, ini dia Ibu Ardani, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean C Bengkulu, yang saat ini akan kita wawancara terkait dengan pemusnahan hampir 4 juta rokok pada hari ini Tribuners. Mbak Anggi. Alhamdulillah baik. Iya, tahun kemarin ketemu lagi enggak? Masih belum juga. Aduh, biasa Pak Hasan lah ini ya. Ini Mbak siapa? Ibu dari ya, Mas. Dari RP Koran. RP Koran. Masih sesi perkenalan ya Tribuners sebentar. Dari TVRI. Desti dari RB Koran. Oh ya. Terus Untung dari RBTV. RBTV juga. Dari Tribun Bengkulu Bu, Beta. Oh, Ya. ini ya anak buahnya Pak siapa? Prawira. Oh Ya. iya. Kemarin saya udah WA sama Pak Prawira. Oh, udah. Saya bilang, udah kami udah kok Pak Tribun Bengkulu. Oh iya Bu gitu. Kebetulan teman dulu kan dia di Palembang kan. Oh iya, dari Palembang. Ya benar. Iya. Terus Mas? Dari BE Koran. Oh, BE Koran. Oke. Langsung Bu ditanyakan Bu terkait dengan pemusnahan hari ini. Bu, untuk jumlah dari barang bukti yang kita musnahkan hari ini, totalnya jutaan atau ribuan yang disampaikan tadi? Jumlah apa nih? Jumlah Kalau rokoknya. karena kan ada rokok ilegal, ada MMA, kemudian juga ada HPTL, kemudian juga ada barang-barang kiriman pos yang tidak diselesaikan. Yang ditanyakan yang mana nih? Untuk jumlah rokoknya sendiri berapa? Rokoknya Keseluruhannya boleh Bu. Kalau keseluruhan kita nggak bisa ini ya. Kalau rokok ilegal dulu ya, itu sekitar 4.260.000. Kemudian kalau untuk barang-barang yang tidak diselesaikan paket posnya itu 77 paket ya. Kemudian untuk HPTL itu cuma 0,9 liter. Kalau untuk MMA-nya tadi 77 liter ya Pak ya, kalau nggak salah ya, sekitar itu. 85 liter. Untuk rokok ilegal paling banyak ditemukan di wilayah mana aja Bu? Provinsi Bengkulu? Nah, Kalau untuk rokok ilegal, sampel yang paling banyak di Kabupaten Jambi. Itu kemarin kita bisa sampai dengan Polda ada tegangan sekitar 2 juta batang di sana untuk amankan supaya dari serangan, tapi barangnya tidak seperti kali kita tidak bisa mempidanakan supaya jadi barangnya kita Biasa rokok ilegal yang masuk di Bengkulu ini berasal dari wilayah mana? kalau yang sebagian besar dari wilayah Jawa Timur, Pasuruan dan Sidoarjo, dan juga sebagian dari
Baik Ibu, ini kan setiap tahun rokok ilegalnya selalu meningkat hasil sitaannya. Itu indikator dari apa Bu? Apakah permintaan pasar yang semakin meningkat ataukah pengawasan kita yang biasa-biasa saja Bu? Oh gitu. Baik, kalau peningkatan rokok ilegal itu kan sebetulnya ada naik turunnya ya Mas ya. Kayak tahun kemarin kita tidak sebanyak ini, gitu ya. Tahun ini ternyata lebih banyak lagi. Sebetulnya memang ada permainan supply and demand pasti itu ada ya Pak ya. Kalau pengawasan, alhamdulillah kalau dalam pandangan kami ya, pengawasan kami juga sudah makin ketat. Tetapi modus operandi itu kan makin lama juga makin berkembang. Jadi kita pengawasannya makin meningkat, mereka modusnya juga makin berkembang lagi. Tetapi ini pun sebetulnya sudah kita antisipasi juga ya Mas ya, dengan adanya ini kan banyak kan pengiriman dari Jawa, tetapi pun di pintu masuknya pun kita juga sudah banyak penegaknya. Tetapi ini tentu saja lah tidak semuanya itu bisa dicegah di pintu masuknya ya Mas. Nah yang lolos-lolos inilah tugas kita untuk kemudian menegahnya. Adakah kemungkinan kita terbebas dari rokok ilegal Bu? Kemungkinan terbebas dari rokok ilegal. Tapi mungkin gini Mas gambarannya ya, setiap tahun kan kita ada target. Targetnya misalnya waktu itu 10% dari peredaran rokok legal. Sekarang itu semakin mengecil, sudah 4%. Jadi setiap tahun kita 3% sekarang, malah udah 3% kan. Jadi setiap tahun ada perkembangan agar rokok ilegal itu semakin berkurang. Kalau nolnya mungkin kedepannya sih cita-citanya pasti pengen lah. Pengennya nol ya? Ya, tapi sampai sekarang masih 3% dari peredaran rokok legalnya. Bu, terkait dengan pengawasan kita melalui penjualan di online seperti apa ini pengawasan kita? Untuk penjualan apa nih? Pengawasan kita untuk yang paket-paket tadi yang tidak Bang? Khususnya kalau untuk penjualan yang online barang-barang seperti yang alat pornografi ada atau yang bibit-bibit yang lain itu. Oh, itu kan kemarin masuknya lewat kantor pos ya Mas ya. Tentu saja kan kita juga di kantor pos juga ada pemeriksaannya. Karena itu makanya kita bisa menegah barang-barang yang kita anggap ada lantasnya, kemudian juga barang-barang yang dilarang. Nah, sekarang ini kan kantor pos di semuanya pemeriksaannya sekarang dipusatkan di kantor Pasar Baru. Ya kan? Jadi kalau barang melalui kiriman pos relatif sekarang sudah tidak ada yang di sini yang menjadi target pemeriksaan kami gitu ya, karena tidak ada lagi yang impor langsung ke Bengkulu melalui kantor pos. Tetapi kalau melalui barang-barang titipan ya seperti misalnya barang JNE ya, biasanya JNE gitu ya. Kalau kami biasanya ada informasi intelijen yang masuk kami pasti akan langsung kami tindak lanjut.